Selain penambahan pemain, jangan lupa kalau PSSI masih harus mencari asisten pelatih tambahan bagi Patrick Kluivert. Dan menurut info yang ada, Kluivert kabarnya masih akan coba untuk mendatangkan satu asisten lagi dari Belanda. Yap, sebagaimana diketahui, kalau untuk saat ini baru ada 2 nama yang diumumkan sebagai bagian tim kepelatihan Kluivert di Timnas Indonesia, yakni Alex Pastoor dan Dani Lanzar. Selain itu ada pula Quentin Djakova, juga disebut akan membantu sebagai pelatih fisik serta satu pelatih kiper yang namanya belum diungkap. Nah, setelah urusan tadi kelar, barulah Kluivert akan memilih 2 dari 10 nama asisten pelatih lokal yang disodorkan PSSI. Dan dari 10 nama, kabarnya Kluivert sendirilah yang akan menyeleksi 2 pelatih yang menurutnya akan cocok. Tentu saja, melihat komposisi yang ada, kemungkinan bersama Kluivert, PSSI akan coba membuat filosofi baru untuk Timnas Indonesia. Meskipun gak secara frontal berubah dari yang udah ada, namun akulturasi dirasa adalah kata yang cocok untuk menggambarkan itu semua. Memasuki masa akhir Januari, PSSI harus benar-benar mempercepat segala hal yang dibutuhkan mengingat Maret Timnas udah main melawan Australia dan Bahrain. Yap, selain soal naturalisasi, penambahan staf pelatih bagaimanapun adalah hal yang juga sangat penting. Dan diketahui kalau Kluivert akan menambah satu asisten lagi yang berasal dari Belanda, di mana hal itu disampaikan langsung oleh Pak Erik. Tentu dari sini banyak yang berspekulasi kira-kira siapa nih satu nama lagi yang akan dibawa Kluivert ke Indonesia. Semulanya banyak yang mengkaitkan ini dengan sosok Dirk Kuyt. Akan tetapi, hal itu sepertinya agak sulit mengingat Kuyt sendiri masih terikat kontrak dengan klub Liga Belgia, Beerschot FA, sampai Juni 2025 dan kabarnya dia akan memperbarui kontrak. Nah, asumsi lainnya adalah Kluivert saat ini masih butuh sosok pelatih kiper. Dan nama Martin Stekelenburg adalah yang paling difavoritkan. Tentu Stekelenburg bukanlah nama yang asing bagi pecinta sepak bola di era 2000-an, di mana ia dianggap salah satu kiper terhebat yang pernah dimiliki Belanda. Bersama Ajax, ia sukses meraih 4 gelar Eredivisie, kemudian 4 piala KNVB dan 3 piala Johan Cruyff. Lalu di timnas Belanda tercatat pria 42 tahun itu mengemas 63 caps, serta menjadi bagian penting ketika timnas Belanda lolos ke final Piala Dunia 2010. Sayang ketika itu tim oranye harus kalah dari Spanyol 1-0 lewat gol Andres Iniesta di masa extra time. Yap, dengan segudang pengalaman yang dimiliki pasnya, Stekelenburg akan membuat kiper-kiper timnas Indonesia jadi makin terasa kemampuannya. Sebab kalau urusan pelatih striker, ya itu mah tinggal diurus sendiri sama Kluivert mengingat ia sendiri semasa bermain dikenal sebagai bomber house goal. Tapi kalau kiper, ya mimin rasa Stekelenburg adalah sosok yang paling pas, apalagi posisinya ia sedang free saat ini. Sementara itu, selain deretan pelatih Belanda, PSSI sendiri meminta adanya 2 pelatih lokal yang bisa bergabung dengan tim kepelatihan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Dan kabarnya, pengangkatan asisten pelatih lokal akan melalui proses seleksi, yang mana Kluivert sendiri yang akan menyeleksi siapa 2 dari 10 nama yang disodorkan PSSI untuk jadi asistennya. Nah, dari 10 nama yang ada, PSSI sendiri sampai sejauh ini masih belum membocorkan siapa nama-nama yang ada. Akan tetapi menurut kabar yang beredar, sosok seperti Rafael Maitimo, Kurniawan Dwi Yulianto, Nova Arianto, hingga Irfan Bahdim masuk ke dalam kandidat tersebut. Yap, soal Maitimo, ia sendiri dulunya adalah pemain keturunan. Lahir di Rotterdam, Belanda, Maitimo kabarnya punya darah Minangkabau yang cukup kental. Karirnya sebagai pemain pun cukup oke, di mana ia tercatat pernah memperkuat Feyenoord dan FC Dordrecht. Sempat merantau ke China sampai akhirnya mentas di sepak bola Indonesia.
Klub-klub seperti Mitra Kukar, Arema, PSM Makassar, Persib Bandung, hingga Bali Devata adalah sedikit dari banyaknya tim yang pernah ia bela di Indonesia. Bersama timnas Indonesia, dirinya tercatat memiliki 13 caps. Setelah pensiun pada tahun 2022, Maitimo diketahui juga menekuni dunia kepelatihan, yang mana dirinya pernah menjadi staf pelatih timnas Kanada U17 yang tampil di Piala Dunia U17 tahun 2023. Meskipun tidak menorehkan prestasi apapun bersama Kanada, Maitimo dinilai memiliki ilmu sepak bola yang sangat baik. Kemampuannya untuk berbahasa Belanda jadi nilai plus, yang mana itu akan memudahkan Kluivert untuk mengorganisir timnya. Selanjutnya ada Kurniawan Dwi Yulianto. Sempat jadi salah satu pemain terbaik yang dimiliki oleh Indonesia, agaknya kurang afdol jika si Kurus tidak masuk ke dalam daftar kali ini. Karena selain berpengalaman sebagai pemain, Kurniawan juga mengantongi segudang pengalaman di dunia kepelatihan. Yap, setelah memutuskan pensiun pada tahun 2013, ex-pemain Sampdoria itu memutuskan untuk tetap berkecimpung di dunia sepak bola. Sempat jadi pandit, tapi dirinya memilih untuk kembali ke lapangan sebagai asisten pelatih Borneo FC pada tahun 2017. Dari situ, karir kepelatihan Kurniawan resmi dibangun. Kemudian setelah dari Borneo, dirinya sempat menjadi asisten pelatih di tim nasional Indonesia U23, U22, dan senior. Lebih lanjut, karir kepelatihan Kurniawan pun akhirnya diakui oleh negara luar saat dirinya ditunjuk sebagai pelatih klub Malaysia, Sabah, pada tahun 2019. Selain itu, Kurniawan juga pernah jadi asisten pelatih Como FC sejak 2019 hingga musim panas 2024. Jelas melihat rekam jejak yang ada, entah itu semasa bermain atau jadi pelatih, tampaknya memang Kurniawan akan sangat cocok mengisi satu tempat di staf kepelatihan era Patrick Kluivert. Berikutnya ada Nova Arianto. Walah, kalau ini sih harusnya sih bisa. Karena bagaimanapun Nova sangat berpengalaman dan udah tahu betul seluk-beluk timnas Indonesia. Ya walaupun ada yang bilang kalau Coach Nova terlalu Sinteyongisme. Tapi Mimin percaya kalau Coach Nova adalah orang yang sangat bijak dalam menyikapi sesuatu. Lagi pula ia sangat terbuka dan siap belajar pada siapapun asalkan semua itu bisa berguna bagi dirinya maupun tim nasional. Dan yang terakhir ada Irfan Bahdim yang jadi opsi paling menarik perhatian. Hal itu lantaran status Irfan sekarang ini masih sebagai pemain profesional. Yap, mantan pemain Persema Malang belum memutuskan untuk pensiun meskipun berstatus tanpa klub sejak Juli 2024. Dan sampai detik ini ia tak kunjung menemukan klub baru usai dilepas oleh Persik Kediri. Dengan begitu, Irfan jadi yang paling minim pengalaman melatih jika dibandingkan dengan nama-nama lain di daftar tadi. Akan tetapi, meskipun tak memiliki pengalaman melatih, Irfan masih dianggap sebagai sosok yang berpengalaman di tim nasional. Sebab bagaimanapun, dirinya tercatat telah mengantongi 42 caps bersama skuad Garuda. Jadi pastinya, ia sangat paham dengan kultur di tim nasional. Selain itu, koneksinya dengan Ferdy Bahdim bisa membantu Kluivert untuk melacak pemain keturunan Indonesia di Eropa. Dan atribut yang tak kalah penting adalah soal kemampuan Irfan dalam berbahasa Belanda, Inggris, serta Indonesia. Tentu itu akan jadi poin plus di mata Kluivert. Nah, kalau kalian jadi Patrick Kluivert, kira-kira bakal pilih siapa nih? Rafael Maitimo, Irfan Bahdim, Kurniawan, Nova Arianto, atau Tommy Welly? Menarik nih. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya percaya aja, PSSI dan jajaran pelatih baru akan melakukan yang terbaik. Entah apa misi pribadi yang dibawa, atau soal isu-isu liar yang berkembang. Pokoknya semua elemen timnas harus tetap fokus pada tujuan yang telah ditetapkan. Jangan sampai nih, kita malah nyungsep gara-gara lupa diri karena kebanyakan dipuji dan mendapatkan sorotan. Dan dari semua ini,
Harapannya di era-era selanjutnya yang akan datang, ketua yang baru punya visi misi yang sama dengan Pak Erick sehingga apa yang udah dibangun tinggal disempurnakan. Kasarannya begitu. Tapi kita juga perlu ingat, di Indonesia kita nggak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur. Selain itu banyak juga dari kita yang bahkan sama Tuhan aja nggak takut. Jadi mudah-mudahan aja sih segala apa yang dibangun beneran bisa bertahan dan berguna untuk jangka panjang. Namun kembali lagi sebelum melangkah terlalu jauh, fokus terdekat saat ini ya udah pasti pencapaian tim Garuda di round 3, mudah-mudahan aja targetnya bisa tercapai. Karena kalau sampai bisa lolos Piala Dunia, amin, maka imbasnya pun pasti lebih gede. Dan peluang untuk jadi negara sepak bola yang lebih maju dan terpandang di level elit Asia hingga dunia akan semakin terbuka. Untuk itu, ayo sama-sama berdoa dan turunkan ego. Gak usah hina sana sini, gak usah saling menjatuhkan. Yang udah, ya udah. Fokus menatap apa yang ada di depan sana. Oke, kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.